Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Mansur dari kelas 1 IF 2 dengan akhiran NPM 051. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja sistem operasi DOS, Windows, Macintosh, dan Linux. Oke, berikut di sini ada pengertian sistem operasi, di mana sistem operasi atau operating system adalah perangkat lunak inti yang berfungsi sebagai pengelola sumber daya komputer dan penghubung antara perangkat keras komputer dengan perangkat lunak aplikasi serta pengguna. Sistem operasi bertugas untuk memastikan semua komponen komputer seperti CPU, memori, perangkat penyimpanan, dan perangkat input atau output bekerja secara terkoordinasi dan efisien. Adapun fungsi utamanya adalah sebagai manajemen sumber daya, keamanan dan proteksi, serta manajemen jaringan. Berikut kita masuk di cara kerja sistem operasi DOS. Sistem operasi DOS adalah sistem operasi berbasis teks yang dirancang untuk menyediakan antarmuka minimalis antara pengguna dan perangkat keras komputer. DOS terutama digunakan pada komputer IBM, PC, dan kompatibelnya selama tahun 1980-an dan awal 1990-an. Berikut adalah penjelasan rinci tentang cara kerja sistem operasi DOS. Yang pertama ada inisialisasi oleh BIOS. Saat komputer dinyalakan, BIOS atau Basic Input Output System melakukan pemeriksaan terhadap semua perangkat keras yang terhubung. Jika ada masalah, dan setiap kesalahan memiliki suara berupa bip yang berbeda-beda. Yang kedua, membaca hard disk. Setelah pemeriksaan selesai dan tidak ada masalah, BIOS akan mencari sistem operasi di hard disk. Jika ditemukan, BIOS akan memberikan kontrol pada sistem operasi tersebut. Yang ketiga ada proses booting. Setelah menerima kontrol dari BIOS, DOS akan memulai proses booting dengan memuat komponen yang diperlukan agar komputer dapat berfungsi. Dan yang terakhir ada eksekusi perintah. Setelah booting selesai, pengguna dapat mulai memasukkan program atau mengelola file. Yang kedua, kita masuk di cara kerja sistem Windows. Cara kerja sistem Windows yang pertama ada booting. Ketika komputer dinyalakan, BIOS atau UEFI akan memuat bootloader untuk memulai sistem operasi. Proses ini mencakup pemuatan inti atau kernel sistem operasi ke dalam memori. Yang kedua ada kernel Windows sebagai inti dari sistem operasi, bertugas mengelola sumber daya sistem, memori, dan komunikasi antara perangkat yang diperlukan juga. Yang ketiga ada driver perangkat. Setelah kernel dimuat, driver perangkat yang diperlukan juga dimuat untuk memastikan sistem dapat berinteraksi dengan berbagai perangkat keras. Yang keempat ada manajemen proses dan multitasking. Multitasking Windows mendukung multitasking yang memungkinkan beberapa aplikasi berjalan secara bersamaan. Yang kelima ada antarmuka pengguna Windows, menyediakan antarmuka pengguna grafis yang intuitif seperti desktop dan start menu. Dan yang terakhir ada jaringan dan koneksi internet Windows, menyediakan alat untuk konfigurasi jaringan. Pengaturan jaringan pengguna dapat mengkonfigurasi koneksi jaringan seperti pengaturan IP dan WiFi dengan mudah. Yang ketiga ada cara kerja sistem operasi Macintosh. Cara kerja sistem operasi Macintosh yang pertama ada booting. Proses dimulai dengan chip T2 jika ada, yang melakukan pemeriksaan keamanan dan inisialisasi perangkat keras. Setelah itu open firmware, memuat boot yang menampilkan logo Apple. Yang kedua ada kernel dan daemon.
kernel menginisialisasi semua perangkat dan menemukan drive boot, kemudian memulai daemon launch yang bertanggung jawab untuk mengelola semua proses sistem. Yang ketiga ada manajemen proses. MACOS mendukung multitasking dengan menjalankan aplikasi sebagai proses terpisah dan menggunakan penjadwalan untuk mengalokasikan waktu CPU secara efisien. Yang keempat ada sistem file menggunakan APFS atau Apple File System untuk pengelolaan data yang aman dan efisien, dengan Finder sebagai antarmuka grafis untuk mengelola file dan folder. Yang kelima ada keamanan. Fitur seperti Secure Boot, Gatekeeper, dan File Vault melindungi sistem dari ancaman eksternal dan menjaga data pengguna tetap aman. Yang terakhir ada antarmuka pengguna menyediakan GUI intuitif dengan desktop dan dock untuk akses cepat ke aplikasi pembaruan sistem. Dan yang terakhir ada cara kerja sistem operasi Linux. Cara kerja sistem operasi Linux ada 10 cara. Yang pertama ada booting. Saat perangkat dinyalakan, BIOS memuat bootloader yang kemudian memulai pemuatan kernel Linux untuk mengonfigurasi perangkat keras. Yang kedua ada kernel Linux. Kernel bertugas mengelola perangkat keras dan perangkat lunak, termasuk manajemen proses, memori, perangkat keras, dan I/O. Shell dan GUI. Pengguna berinteraksi dengan Linux melalui shell atau perintah teks atau antarmuka grafis atau GUI, seperti GNOME atau KDE. Yang keempat ada multitasking. Linux mendukung multitasking dengan kernel mengelola proses dan pembagian waktu CPU antara berbagai aplikasi. Yang kelima ada manajemen memori. Linux menggunakan virtual memory, pegging, dan memory compression untuk mengelola penggunaan memori secara efisien. Yang keenam ada sistem berkas. Linux mengorganisir file dalam struktur hierarkis menggunakan sistem berkas seperti x14, XFS, dan BTRFS, dan mengelola file dengan perintah seperti is, cp, dan rm. Yang ketujuh ada keamanan. Linux menerapkan kontrol akses melalui user permissions dan fitur seperti Shell Linux dan atau app Armor untuk meningkatkan keamanan. Yang kedelapan ada manajemen perangkat keras. Kernel memuat modul untuk mendeteksi dan mengelola perangkat keras seperti hard driver dan kartu grafis. Yang kesembilan ada manajemen jaringan. Linux menyediakan alat untuk mengonfigurasi dan mengelola jaringan. Yang kesepuluh atau yang terakhir, pembaruan dan pemeliharaan. Pembaruan dari perangkat lunak dikelola melalui manajer paket seperti apt dan yum atau dnf yang memungkinkan instalasi, penghapusan, dan pembaruan sistem secara otomatis. Dan ini terakhir ada pengertian sistem operasi Windows, Macintosh, dan Linux, karena sebelumnya saya cuma menjelaskan cara kerjanya, saya tidak menjelaskan pengertiannya. Yang pertama ada Windows. Windows adalah sistem operasi berbasis GUI atau Graphical User Interface yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation. Sistem ini dirancang untuk digunakan pada perangkat komputer pribadi, PC, laptop, dan tablet. Yang kedua ada Macintosh. Pengertian Macintosh adalah sistem operasi berbasis Unix yang dikembangkan oleh Apple Inc. untuk digunakan pada perangkat Mac seperti MacBook, iMac, dan Mac Mini. Linux adalah sistem operasi berbasis kernel Linux yang bersifat open source dan digunakan dalam berbagai perangkat seperti PC, server, hingga perangkat iOS. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.